baiknya agar proses belajar kita berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu lihat kursinya semua terisi penuh ya, tidak ada yang kosong. Hadir semua hari ini? Hadir, Ibu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan memberikan kalian pretest. Silakan scan barcode yang ada di depan ya. Sebelum mengisi pretest, jangan lupa mengisi biodata terlebih dahulu. Kemudian waktu pengerjaan pretest selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, jika sudah selesai, silakan dikumpul. Waktunya sudah habis. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Lalu Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika ingin menjawab, angkat tangan terlebih dahulu ya. Ibu. Pada gambar yang sebelah kanan Ibu, apa yang kalian lihat? Saya, Bu. Gimana Putri? Gambar orang kena COVID, Bu. Oh, baik. Kenapa Putri bisa mengatakan bahwa gambar itu adalah gambar orang terkena COVID? Soalnya di gambar itu ada yang pakai APBD, terus ada tulisan COVID-19 ya, Bu. Oke, betul ya. Jadi pada gambar sebelah kanan Ibu adalah gambar orang yang sedang terkena COVID. Kita mengingat beberapa tahun yang lalu adanya COVID. Menurut kalian, COVID bisa menular tidak? Bisa, Bu. Ini bisa. Bagaimana caranya? Melalui percikan air liur, Bu. Oke, apalagi? Gimana Ulia? Dengan bergantian alat makan, Bu. Baik. Jadi ada yang tahu tidak COVID ini disebabkan oleh apa? Ya gimana Ulan? Virus, Bu. Betul. Jadi COVID ini penyebabnya adalah virus. Sekarang gambar yang selanjutnya, gambar yang sebelah kiri Ibu, apa yang kalian lihat? Saya, Bu. Baik dong. Orang yang sedang sakit, Bu. Sakit apa Mam? Sakit flu, Bu. Kenapa kamu bisa mengatakan bahwa gambar tersebut adalah orang sakit flu? Karena ada tisu di hidungnya dan dia sedang memegang kepala, Bu. Baik sekali. Benar ya, gambar tersebut adalah orang yang sedang flu. Ada yang tahu flu bisa menular tidak?
barusan, ada yang tahu tidak apa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Virus Bu, kita mau belajar virus. Baik, terima kasih. Jadi pertemuan pada pekan ini kita akan membahas tentang virus. Baik, tujuan kita mempelajari materi virus ini agar kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri virus, karakteristik virus, mengetahui peranan virus dan bagaimana pencegahan penyebaran virus. Nah, manfaatnya kita mempelajari materi ini adalah kita mengetahui bagaimana karakteristik dan ciri-ciri virus tersebut, bagaimana pencegahannya dan bagaimana cara penularannya, sehingga kita harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari materi virus ini sehingga pemahaman yang kita dapat secara maksimal. Baik, untuk melatih pemahaman kalian lebih dalam terkait materi ini, Ibu sudah menyiapkan LKPD. LKPD dikerjakan secara berkelompok. Baik, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pekan lalu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan kalian tuliskan biodata anggota kelompok kalian terlebih dahulu, dan waktu pengerjaan LKPD selama 15 menit. Sebelum itu, masing-masing kelompok silakan dicermati soal yang berada di LKPD tersebut. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, tidak ada ya? Sudah jelas semuanya? Sudah Bu. Jika sudah jelas, waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD-nya kepada Ibu. Terima kasih. Sekarang waktunya presentasi. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait soal yang ada di LKPD. Untuk wacana yang pertama yaitu tentang virus corona. COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Virus ini pertama diketahui oleh di kota Wuhan, China, kemudian menyebar ke berbagai negara. Virus ini merupakan virus single-stranded RNA yang termasuk dalam virus Severe Acute Respiratory Syndrome. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus
virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Oleh karena itu, virus ini disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau SARS-CoV-2. Berdasarkan dari wacana yang ada di LKPD, dapat disimpulkan pertanyaannya itu mengapa virus dapat menginfeksi makhluk hidup? Oke, untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya. Jadi jawabannya benar, virus tidak dikategorikan sebagai sel karena tidak memiliki organel sel yang lengkap seperti protoplasma dan nukleus. Ukurannya pun sangat kecil, bahkan 50 kali lebih kecil dari bakteri. Meskipun demikian, virus tetap dapat menginfeksi makhluk hidup karena memiliki beberapa kemampuan nih, yaitu yang pertama, virus memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA yang terbungkus dalam kapsid protein. Yang kedua, virus memiliki protein khusus pada permukaannya yang memungkinkan menempel pada sel inang. Yang ketiga, setelah menempel pada sel inang, virus dapat menyuntikkan protein genetiknya ke dalam sel. Yang keempat, virus yang baru direplikasi kemudian dilepaskan dari sel inang dan dapat menginfeksi sel lain. Virus dapat menular melalui berbagai cara seperti kontak langsung, udara, makanan, dan air. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berdasarkan kasus di atas analisis virus, yaitu yang pertama, virus tidak memiliki sel lengkap seperti sel hidup. Virus hanya memiliki materi genetik DNA atau RNA yang terbungkus dalam kapsid protein. Kapsid dan dapat terbuat dari protein, lipid atau karbohidrat. Ukuran virus sangat kecil, bahkan 50 kali lebih kecil dari bakteri. Virus tidak dapat bereplikasi sendiri, harus menginfeksi sel inang untuk bereplikasi. Materi genetik virus kemudian mengambil alih fungsi sel inang dan menggunakannya untuk mereplikasi virus baru. Dan virus yang baru direplikasi kemudian dilepaskan dari sel inang dan dapat menginfeksi sel lain. Kemudian penularan virus dapat menular dengan berbagai cara seperti kontak langsung, udara, makanan, dan air. Dan beberapa virus dapat menular melalui vektor seperti nyamuk atau kutu. Baik, berdasarkan gambar yang ada di LKPD itu terdapat bagian-bagian tubuh virus, bakteriofag, dan virus corona. Nah, dari struktur bakteriofag itu ada kepala, kemudian ada selubung ekor, ada kapsid, nukleat, dan lempeng datar. Kemudian pada virus corona itu memiliki struktur seperti spike, nukleokapsid, membran, envelope, dan RNA viral genom. Oke, selanjutnya nomor 3, dari suku virus bakteriofag dan virus corona dapat diketahui bahwa memiliki bentuk yang berbeda-beda. Perintahnya pasangkanlah secara tepat dan benar bentuk-bentuk virus berikut dan contoh virusnya. Jadi yang pertama ada gambar virus bentuk spiral, itu contohnya adalah virus TMV atau tobacco mosaic virus. Lalu yang kedua itu ada bentuk virus polihedral, contohnya yaitu adenovirus. Lalu yang ketiga itu adalah bentuk virus berbentuk bola, itu contohnya coronavirus. Dan yang terakhir adalah bentuk virus huruf T dengan contoh bakteriofag. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Saya Silakan pada Oya. izin menanggapi ya untuk soal yang nomor 3 pada bagian-bagian tubuh virus bakteriofag. Yang nomor 5 menurut kelompok kami adalah bagian serabut ekor. Nomor 5. Baik, terima kasih atas masukannya dari Aulia. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silakan Awang. Memperkenalkan diri, nama saya Nawaidia Ilum dari kelompok 2. Izin bertanya,
Mengapa setiap jenis virus memiliki bentuk yang berbeda? Oke, saya izin jawab ya. Jadi setiap jenis itu virus itu memiliki bentuk yang berbeda karena beberapa faktor, yaitu yang pertama materi genetik. Jenis materi genetik DNA atau RNA dan strukturnya dapat mempengaruhi bentuk virus. Contohnya virus influenza memiliki RNA untai tunggal yang berbentuk seperti batang, sedangkan virus herpes memiliki DNA untai ganda yang berbentuk seperti icosahedra atau 20. Baik, terima kasih jawaban dari Reta. Di sini ada yang ingin menambahkan lagi tidak? Saya Bu. Baik Bu. Jadi selain berdasarkan materi genetik terdapat juga protein kapsid yang berpengaruh. Nah, protein kapsid ini adalah protein yang membentuk lapisan pelindung virus. Bentuk dan susunan protein kapsid dapat bervariasi antar jenis virus. Kemudian perbedaan ini dapat menghasilkan berbagai bentuk virus seperti bola, bentuk batang, dan juga helix. Oke, terima kasih Nurul. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu. Ya, Vini, silakan. Ada fungsinya Bu. Jadi fungsi bentuk virus juga dipengaruhi oleh fungsinya. Contohnya, virus yang menginfeksi sel darah merah biasanya berbentuk bulat agar mudah masuk ke dalam sel. Sedangkan virus yang menginfeksi sel pernapasan biasanya berbentuk lonjong agar mudah menempel pada sel. Baik, terima kasih kepada Reta, kepada Nurul, dan kepada Vini sudah membantu menjawab pertanyaan dari Nawang. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Bu. Cukup Bu. Baik, jika cukup, silakan kelompok 1 ditutup presentasinya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Apabila terdapat kesalahan dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Jawaban dari kelompok 1 itu benar. Jadi bentuk-bentuk virus itu dipengaruhi oleh materi genetik, protein kapsid, dan fungsinya. Tadi jawaban dari kelompok 1 ada yang sudah benar dan ada yang belum tepat. Untuk jawaban nomor 1 sudah benar dan untuk jawaban nomor 2 belum tepat. Benar yang ditanggapi oleh Aulia bahwa ada bagian bakteriofag Jadi pada nomor 5, bakteriofag itu merupakan serabut ekor. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik anak-anak, kita tadi sudah mempelajari terkait ciri-ciri virus, fungsi virus, peranan virus, dan cara pencegahannya. Sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu.
Kepada Aulia dipersilakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kali ini yaitu adalah virus dapat menginfeksi makhluk hidup karena memiliki beberapa kemampuan unik, yaitu virus memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA yang terbungkus dalam kapsid protein, juga memiliki protein khusus yang memungkinkannya menempel pada sel inang. Selain itu, setelah menempel pada sel inang, virus dapat menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel. Virus yang baru direplikasi kemudian akan dilepaskan dari sel inang dan dapat menginfeksi sel lain. Lalu, ciri-ciri virus ada yang pertama, struktur. Virus tidak memiliki sel lengkap seperti sel hidup. Virus hanya memiliki materi genetik yang terbungkus dalam kapsid. Kemudian kapsid dapat terbuat dari protein, lipid, dan juga karbohidrat. Ukuran virus itu sangat kecil, bahkan 50 kali lebih kecil dari bakteri. Kemudian yang kedua yaitu replikasi. Virus tidak dapat bereplikasi sendiri. Virus harus menginfeksi sel inang untuk bereplikasi. Materi genetik virus kemudian mengambil alih fungsi sel inang dan menggunakannya untuk mereplikasi virus yang baru. Virus yang baru direplikasi kemudian dilepaskan dari sel inang dan dapat menginfeksi sel lain. Untuk penularannya sendiri, virus dapat menular melalui berbagai cara. Baik, beri tepuk tangan kepada Aulia. Benar ya, apa yang disimpulkan dengan pada Aulia. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberi kalian post test. Silakan di-scan barcode yang ada di depan. Jangan lupa mengisi biodata terlebih dahulu dan waktu pengerjaan selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpul. Oke, untuk mengasah kemampuan kalian terkait dengan materi ini, Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kalian pada Google Classroom. Silahkan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Baik teman-teman dan ibu, sebelum pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.